Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, analisa membuktikan pelaku hadir saat olah TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kasus pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang sudah memasuki bulan ketiga, dan polisi belum juga mengumumkan tersangka yang menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kabar bahwa pada Jumat tanggal 19 November tahun 2021 akan ada penahanan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, juga ramai jadi bahan perbincangan. Berbagai analisa pun bermunculan apakah tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada di antara saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun, juga muncul analisa bahwa pelaku hadir saat olah TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Banyak pihak, tidak saja pihak keluarga besar korban, tetapi juga publik berharap polisi segera mengumumkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yang sudah berjalan memasuki bulan ketiga. Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021, kembali menyoroti bukti saintifik yang ditemukan di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, namun sampai saat ini bukti tersebut belum mengarah pada penetapan sebagai tersangka. Namun, Anjas juga menyatakan tidak menutup kemungkinan kedua saksi utama menjadi korban framing dari pelaku sesungguhnya dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Anjas sendiri memaklumi sikap kepolisian yang harus berhati-hati dalam pengungkapan kasus ini. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Adrimulan Caniago mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dibutuhkan kehati-hatian karena menyangkut hak asasi manusia dan memerlukan validasi keakuratan dari hasil penyelidikan yang dilakukan. Menurut Anjas, ada sejumlah alat bukti tapi belum jadi alat bukti kuat. Ada dua nama yakni Danu dan Yosef, seperti DNA di pun rokok Danu dan bukti sidik jari dan tetesan darah di jaket Pak Yosef, ujarnya. DNA merupakan materi genetik yang khas tiap individu berbeda-beda. Di negara maju punya ada bank DNA. Itu kelemahan di Indonesia karena tidak punya bank DNA. Dalam olah TKP tim penyidik menemukan DNA milik Danu pada punting rokok. Dalam klarifikasinya, Danu mengakui bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 dia masuk ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang karena disuruh Banpol. Danu mengakui juga bahwa dia saat itu merokok, tetapi di luar rumah TKP. Aku yakin 99% tim kepolisian menemukan puntung rokok di dalam TKP bisa diasbak. Kalau di luar kemungkinan kecil, paparnya. Tapi muncul beberapa anggapan bisa saja puntung rokok Danu diambil dari luar dan diletakkan di asbak di dalam TKP. Pelaku sebenarnya, mencoba melakukan framing Danu dengan memindahkan puntung rokok Danu ke lokasi yang identik dengan TKP. Yang kedua tentang Yosef, di awal-awal kasus muncul pada 18 Agustus 2021 sore di media pada saat Kapolres Subang diwawancara bahwa tim penyidik sudah mengamankan jaket yang ada bercak darah. Kapolres Subang saat itu menyatakan bahwa sudah diperiksa salah satu saksi yang ada bercak darah di jaket. Sudah 3 bulan ternyata bercak itu belum jadi alat bukti kuat dan tidak ada kelanjutannya, ujar Anjas. Namun pendapat itu juga memunculkan pro dan kontra. Bagi yang pro, berpendapat bisa saja Yosef juga jadi korban framing pelaku sebenarnya. Pelaku hadir saat olah TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan ada waktu melakukan framing dengan menempelkan darah ke jaket Yosef. Kalaupun terkait sidik jari di dalam mobil Alphard, semuanya sudah dalam kondisi bersih dari sidik jari, baik di setir maupun di dalam bagasi dan pegangan bagasi mobil Alphard tempat jasad Tuti dan Amel ditumpuk. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.